Selamat malam saudara seiman dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Kali ini aku akan menyampaikan firman Tuhan mengenai Ibrani 3. Sebelum mendengarkan, mari berdoa agar kita menerima pertumbuhan rohani dan jasmani. Ya Allah Bapa yang kami sembah, kami tahu bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang peduli akan hidup kami, dan Allah yang mengerti akan kebutuhan kami. Berkuasalah atas hidup ini, berkuasalah atas firman ini, supaya menjadi kekuatan kami, karena Engkaulah Allah kami, Allah yang setia dan Allah yang baik. Terpujilah Raja di atas segala raja, yang kami sembah dan kami puji, karena Engkaulah Allah kami yang menciptakan kami. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kuasa kejahatan dihancurkan. Hanya dalam nama Yesus Kristus, kasih karuniamu mengalir pada kami. Haleluya. Amin. Ibrani 3. Di sini judulnya Yesus lebih tinggi dari Musa. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti hali bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepelai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepadanya, akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Judul perikop berikutnya, binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu, dan berkata selalu mereka sesat hati, dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu gaya dosa. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan,
Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Amin. Mari kita berdoa dalam kasih karunia Yesus Kristus. Tuhan Allah kami, Allah yang hidup, terpujilah atas firman Tuhan yang telah kami dengarkan maupun kami baca. Kiranya Engkau mengasihi kami semua. Pandanglah diri kami sesuai kehendak-Mu Tuhan. Karena perbuatan-Mu begitu mulia dan begitu hebat, kekuasaan-Mu kekal abadi. Jadikanlah hidup kami sebagai bait kudus-Mu. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau Allah yang mempunyai segalanya, bahwa Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, telah hidup untuk kami, dan telah bangkit untuk kami, untuk menyediakan tempat kami bersama-sama memuji Sang Raja di atas segala raja. Terpujilah Yesus Kristus, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami tahu Tuhan bahwa firman ini hidup, firman yang telah kami dengar maupun kami baca, hidup dalam hidup kami Tuhan. Walaupun kami tak bisa ingat selamanya, tetapi kami percaya dalam nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus, bahwa firman ini bekerja untuk kami, untuk mendapatkan maka kehidupan yang telah Kau sediakan untuk kami. Terpujilah Yesus Kristus. Teragunglah kekuasaan-Mu, ya Allah kami, Allah yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami kuat. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, saudara Siman. Aku tahu bahwa firman yang telah kita dengar maupun kita baca itu tidak bisa diingat selamanya. Tetapi percayalah, firman yang telah kita lakukan setiap hari maupun setiap saat maupun jarang, bahwa firman itu hidup dan bekerja di saat saudara kesusahan maupun di saat saudara senang. Ingatlah akan nama Yesus Kristus, bahwa Dialah yang memegang kunci kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kekal ajaib kasih karunia-Mu. Amin.